Oke, halo, selamat datang Sobat Sinemantap, Sobat Sinemania. Jadi gue lagi bareng sama Ijal, teman gue. Masih syok. Kita berdua baru aja beres nonton The Medium, film dari Thailand yang berkolaborasi dengan sutradara sutradara Korea. Iya. Gimana aja? Boleh? Kita bingung. Gini loh. Boy bikin film tuh yang sopan gitu loh. Jangan gini lah. Bisa lah bikin yang agak lebih normatif gitu filmnya mungkin mengikuti kaidah-kaidah manusia gitu. Masih masuk akal lah ya. Ya, ini saya lupa, saya masih waras nggak sebenarnya di sini gitu loh. Bapak Yuda gimana? Ayo kita mulai aja deh reviewnya. Jadi sutradaranya tadi siapa sih namanya? Bajang siapa sih? Iya, Pisantanakun. Pokoknya itu tuh dulu tuh pokoknya itu tuh yang bikin ini katanya ya dulu bikin Shutter sama Lon ya. Sumpah. Jadi katanya ini sutradara. Gue juga baru tahu tadi sebelum nonton tuh gue lihat di IMDb. Terus ternyata dia coba sambil research. Jadi gue cerita dulu ya. Film ini bercerita tentang perdukunan di di Thailand yang bisa kita rasain kayaknya agak mirip-mirip lah sama budaya kita di sini. Betul budaya kita di sini. Dan emang menurut gue pribadi sih pemilihan tempat sih itu oke banget sih. Pemilihan tempatnya mantep banget karena masih syok. Coba Jal, boleh nggak diceritain dulu awal-awalnya tadi apa aja Jal yang terjadi Jal? Awal-awal di film ini. First impression mana? First impression ya? Jujur first impression. Ini pegang apa gimana? Pegang aja boleh. First impression tertipu saya. Tertipu. Build up-nya itu dia ngambil 45 menit 50 menit sendiri. Jadi kita tuh nonton awal-awal tuh kayak apaan sih? Ini tuh ceritanya apa sih gitu loh. Soalnya tuh dia bener-bener yang dibikin video itu, yang direkam itu kayak daily life aja ya. Iya, asli kayak daily life aja biasa. Oh, si ini mau ke pasar, si ini mau ke kantor, itu vlog biasa gitu. Cuman lama-lama tuh disuntik sama elemen-elemen yang mulai oke, this is doesn't add up. Ini udah mulai aneh, udah mulai ada sesuatu yang gue sehari-hari nggak ada kayak gini gitu loh. Di vlog sehari-hari gue nggak ada agenda seperti ini gitu. Terus tiba-tiba jadi baru di di 1 jam malah 1 jam lebih tuh mulai kayak wah guys kita ada gangguan nih. Itu tuh baru kayak gitu di 1 jam tuh baru kayak kita ada gangguan nih, kayaknya bisa lah kita handle. Tidak. Anda jangan main-main, nggak boleh. Tapi kalau mengingat kalau dia sutradara yang bikin Shutter sama Alone sih, paham gue paham. Emang sakit tuh orang. Kayak, sorry banget nih sebelumnya Om. Kamu sakit Om. Iya benar. Ini GDH nih yang sering yang sering film-film Thailand itu juga ya, Showbox ya? Thailand. GDH tuh sebenarnya ini kan kayak asuransi gitu. Jadi biasanya mereka juga produksi iklan-iklan sedih sih, iklan-iklan Thailand yang gue prefer itu deh. Daripada film ini. Itu nangisnya karena hati saya tersentuh. Tapi sejujurnya bener, gue sama Ijal itu di awal-awal film itu sebenarnya awalnya kayak mikir, anjir lama banget gitu. Untuk build up tadi kita udah nyoba ngeliat time lapse-nya gitu, nyampe lah sejam 45 menitan untuk nge-build up si ceritanya. Walaupun di 45 menit itu juga sebenarnya dibilang ngenalin karakter juga nggak juga sih ya, kelamaan banget ya Jal untuk untuk ini karakter ya. Maksudnya lama banget gitu, tapi ternyata payoff-nya wow. Itu ya 10 jempol saya kali. 10 jempol kalau ada. Jempol tetangga. Udah. Pinjam jempol tetangga. Iya sih, jadi menurut gue ini salah satu film yang memang dibuat mungkin kejenuhan ya Jal, kayak kejenuhan film-film yang tipikal lah, yang kayak ya udah jump scare terus. Ini film ini juga ada jump scare-nya juga, tapi
ada juga bagian-bagian kayak silent scare yang kayak udah nggak ada bunyi, nggak ada apa-apa, cuma ada aja tuh. Iya, jump scare cuma 20%-an lah. 20%, ya. Jadi kalau jump scare Setuju jump gue scare 20%. fans tuh nonton ini pasti kayak apa nih? Tapi ini dia menyerang secara psychologically loh. Iya, Iya, benar. Sungguhnya ini. Betul. Jadi daripada mereka menggunakan jump scare-nya untuk jadi senjata, di film ini mereka lebih sering pakai itu ya, psychology scare-nya itu yang menakutkan, kayak misalnya Iya. perasaan takut. Maksudnya akhirnya itu ternyata setelah kita mengenal karakter 45 menit itu ternyata ada gunanya juga. Jadi akhirnya kita mengenal si karakter-karakter ini. Oh iya, si A tuh begini, si B tuh begini, si C tuh begini gitu. Dia Jadi lebih menyerang secara apa sisi humanis kali ya, lebih manusia Iya, gitu. lebih Jadi humanis, dia betul, menyentuh kita dulu secara gini loh keluarga gini, terus begitu akhirnya diobrak-abrik nih. oh iya Kan benar-benar. kita tersentuh ya, nggak tersentuh sih, kena mental. Lebih cocoknya nggak tersentuh saya. Anda salah. Jadi ketika lo berpikir, gini-gini doang, nggak gini ya, kalau kalian nonton di bioskop, mungkin kalian ada kesempatan nonton di bioskop, kalian pasti merasa kayak awalnya kayak apaan sih nih, tapi nanti setelah Iya, 45 menit berlalu, Butuh Anda sejam akan, deh. iya benar, Sejam deh. sejam deh, Anda akan menyesal masuk ke dalam Karena teater. sejam pertama tuh kita kayak masih ngobrol, kita masih main HP, Main HP. masih ngomel-ngomel, begitu udah setelah itu udah nggak Udah bisa. nggak berhenti, semua cemilan berhenti masuk, Berhenti main distribusinya HP, stop. kayak, udah stop, udah nggak bisa gitu loh. Iya, benar. Karena nggak instan juga ya Yud ya. Jadi kalau di film-film yang biasa kita nonton tuh horor tuh kan instan dari awal, let's say di menit 20 tuh udah ada nih teror hantunya. Tapi yang baru ketahuan apa gimana cuman satu orang gitu kan, yang biasanya yang baru ngerasain, terus begitu di pertengahan baru nih keluarganya atau apanya percaya. Oh, iya. Ini tuh enggak, ini tuh disuntik dulu satu. Satu. Suntik dulu lagi satu. Di orang yang sama, nanti tiba-tiba begitu itu suntik lagi yang lain. Jadi Iya. pelan banget alurnya. Ini durasinya 2 jam loh by the way. Iya, 2 jam durasinya pas. 2 jam ya, 2 jam. Benar. Mungkin menarik juga ya, kita kan udah lihat ini kan horor yang bagus nih, Jal. Habis ini mungkin gue ada rencana nih, mungkin habis ini banget gue coba kita cari film horor yang jelek, terus habis itu kita review, Jal. Kita cari yang butut, habis itu kita review juga. Kan ya agak ngedrop. Supaya inilah hiburan. Oke. Karena ini benar-benar bikin gue drop secara ini ya, secara mental ya, kayak wah gila sih. Gue nggak expect bahwa Iya. buat kalian yang kayak mengharapkan akan ada pelangi setelah hujan, tidak. Habis hujan badai, habis badai tornado, longsor, Jadi sebutin. semua bencana tuh You name it. jadi pelanginya di depan. Pelanginya di depan. Nggak terus kelihatan. lama-lama disuntik bencana. Gitu. Udah. Tidak ada Happy ending, tidak ada happy ending. Itu sih dari kita, nggak ada happy ending, tapi happy people lah yang nontonnya. Maksudnya lu pasti happy banget kalau lu seneng banget horor ya. Ini Iya. horor yang baru sih, maksudnya fresh lah untuk generasi sekarang, kan lagi seneng banget nih jenis-jenis horor-horor. Tapi di sisi lain ini jenis yang lama juga ya. Kalau di Indonesia kita ada Keramat yang menggunakan first person, Yes. yang kayak inilah kayak Paranormal Activity Iya, lah. ini mirip-mirip Keramat nih. Cuman Ini lebih. Nah, ini sih yang 3-4 kali lebih sadis dari Keramat betul. Lebih sadis deh. Tingkat sadisnya sih kalau buat gue ini bukan masalah umur. Maksudnya umur lo cukup apa enggak, tapi buat gue ini ada beberapa bagian sadis yang memang gue sama Ijal pun jujur tuh be honest nggak bisa kita handle. Sorry banget kayak emang ternyata bukan masalah umur tapi masalah preference ya. Jadi kayak masalah pilih. Iya, kita berdua kayak si Ijal nanya, "Udah belum, Yud?" Gue juga enggak tahu, udah belum. Jadi gue kayak belum. Jadi ada beberapa bagian. Iya. nggak bisa gitu ditonton, apalagi kalau kalian orangnya bakal kebayang-bayang secara visual. Nggak usah serius. Nggak usah serius, iya. Serius ini mah. It's gonna haunt you for life sih, seumur hidup sih. Iya. Kalau maneh nggak kuat ya, Jal ya. Iya bener, nggak bisa. Oke, sekarang kita ke bagian tadi udah bagian bagus-bagusnya. Sekarang kita mungkin pasti ada pro, pasti ada kontra. Nah, kontranya, Jal, apa Jal yang kurang dari film ini yang menurut lo ini bisa dikencengin lagi, Jal, untuk potensi, Jal? Kalau motong alur gimana menurut Anda? Agree. Iya kan. Agree. Jadi
bisa cerita ini di awal tuh udah, jadi ceritanya keluarga ini tuh seperti ini. 10 menit cukup nggak sih? 10 cukup banget kalau Setengah kata jam Aing. lah kalau emang mau agak lama ya. 25 lah. 25 lah. Dan itu pun harus terlibat kenapa sampai ini bisa terjadi. Ini I aja. see. Ini jadi tuh baru nyeritain pas lagi puncaknya ya. Iya, iya. Pas lagi menuju si klimaksnya dia baru ceritain oh ini gara-garanya ini. Jadi telat gitu loh. Bukan Iya, di iya. awal-awal ceritain dia sempat ada apa dengan apa, jadilah ini Iya, iya, benar-benar. hasilnya. Nah, ini tuh enggak. Ini tuh diceritain pas sudah tengah-tengah menuju akhir ya. Iya, menuju akhir. Jadi emang buat kita berdua build up-nya agak terlalu lama sih. Walaupun worth it, tapi tetap terlalu lama sih. Maksudnya bisa dipangkas lebih, mungkin bisa setengah jam udah maksimal banget sih untuk memperkenalkan. Ini hampir 45 sampai 50 menit kita baru benar-benar dapat. Walaupun juga nggak ada penampakan hantu sama sekali, which is nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita masalahkan adalah tense-nya itu kayak kita diangkatnya agak lumayan lama, dan kita takutnya ketika ini masuk ke platform yang gue bayangin sih ya, masuk ke platform kayak Netflix, kayak itu pasti orang udah boring tuh di awal, pasti orang pada nge-next dan jadinya nggak nonton. Jadi nggak fokus ke ini Betul. itu nggak sih di beberapa poin-poin kecil tuh justru kayak oh ini yang di menit-menit yang boring itu kan kayak oh ini tuh gini tapi jadinya kelamaan gitu loh. Harusnya bisa diringkes sih ya. Iya, Maksudnya bisa dipepetin aja gitu, maksudnya yang poin-poin yang mau disampaikan. Maksudnya kayak maksudnya ini kita nggak spoiler sih ya. Tapi kalau menurut kalian kan pasti kalian setuju juga kayak aktivitas-aktivitas kayak makan siang, kayak cuma absen kantor kayak gitu kan nggak perlu lah, maksudnya itu juga kita lakukan setiap hari gitu. Maksudnya ini kayak kalau kalian nonton ini kayak hampir campurannya Conjuring sama Paranormal Activity. Ya, betul. Ada scene yang dia lagi nggak biasa aja, ada scene yang dia kayak lagi direkam nih gitu. Jadi ada campuran dokumentarinya juga lah. Iya. Itu sebenarnya elemen yang bagus yang agak jarang sih. Betul. Cuman ya Terus di sini akhirnya dipatahkan ya semua kata-kata orang kan, kalau film-film kayak gini kameramennya pasti hidup. Ini kameramennya kameramennya itu tapi tetap angle-nya bagus sih. Iya, tapi itu juga bukan spoiler juga sih. Maksudnya kalau menurut gue sih ya, kalau ketika ini kayak spoilernya udah bukan siapa yang jahat, siapa yang mati, udah bukan sih. Kalau buat gue ini lo harus nonton karena lo kalau penasaran lo harus ngerasain sendiri bahwa ini experience-nya orang kesambet, experience keluarganya, terus environment-nya gitu kayak itu sih yang menurut gue dijual daripada kayak maksudnya menurut gue sih di sini kalau ada teman lo bilang kayak karakter A mati, karakter B mati di film ini ya, di film ini doang, di film medium ini nggak penting sih karena lo kalau mau merasakan experience-nya lo harus nonton sendiri karena ya mati mah kayaknya ya di tiap film pasti ada gitu, cuma dan ya capek banget aja sih. Ya. Kita ngerasain capeknya jadi keluarganya loh asli. Ya kita ngerasain capek jadi keluarga, dan itu sih kalau awalnya diringkas bisa lebih cepat, menurut kita itu bakal lebih strong lagi ya jalan untuk film ini, maksudnya lebih bagus lagi ya. Tapi ya overall ya memang ya gitulah. Kalau lo kasih poin Jal dari 1 sampai 1000 kebanyakan ya 1 sampai 100. 15%, 15-nya gue kurangi karena durasi. Jadi 85. Sama sih dari gue juga 85 karena ya kita berdua sama sih keluhannya ya cuma durasi doang gitu. Jadi karena kelamaan sih ya. Jadi di awal jadi kita agak kehilangan fokus lah di awal. Jadi kita sempet ya main HP apa. Nggak tahu sih ya, mungkin kalau di bioskop experience berbeda, tapi kan tetap film kan harus di platform, di bioskop di mana harus tetap bisa punya experience yang sama gitu. Dan kita kalau menurut kita ini udah pulang ke TV lah, ke layar kecil, itu bisa bikin ngantuk sih. Itu ada potensi bikin ngantuk sih di awal. Tapi untuk payoff-nya akhirnya menuju akhir, tengah sampai akhir itu strong banget sih. Dan itu sih kalau kalian memang ada kekerasan terhadap anak kecil, kekerasan terhadap binatang, terus kalian nggak kuat, mending jangan nonton film ini sama sekali sih. Jadi mungkin nonton aja lah, baca aja sinopsisnya di IMDb di mana ya, atau lihat ringkesannya aja lah, atau nonton Sinemantap aja. Enggak sih, kita juga nggak ngeringkes, kita nge-review sih. Jadi gue juga sama 85 sama kayak Ijal. Jadi itu aja dari kita. Thank you banget. Gue nggak ada slogan, jadi kita belum bergaya aja. Belum ada slogan, jadi gaya aja. Ya. Selamat lah.